Bayangin ya, lo sudah pacaran 1 tahun, namun lo belum pernah sekalipun mencium pacar lo itu bos. Pacarnya ini bernama Amada Miyuki, teman masa kecil yang sudah kenal lebih dari 10 tahun. MC-nya bernama Aono Eiji. Di saat ulang tahunnya ya, Miyuki malah beralasan ada kegiatan klub. Sampai-sampai Eiji jadi galau bos. Hanya bisa membayangkan saja kebersamaannya di bioskop. Namun karena itu tidak mungkin terjadi ya, Eiji segera pergi dari sana bos. Tanpa dia sadari ya, Eiji malah kesasar ke tempat Icha-Icha Stereo Konoyaro. Langsung terbayanglah kebersamaannya dengan Miyuki. Tiba-tiba Eiji mendengar suara Miyuki dari belakangnya tuh. Mereka pun sama-sama terkejut. Nande kok nenda ya? Refleks Eiji mengajak Miyuki pergi nih, namun Miyuki malah kesakitan bos. Seketika itu juga ya, Eiji kena pukul dari pria yang bernama Kondo. Eiji masih kebingungan apa-apaan dengan situasinya ini. Sampai akhirnya tersadar sudah dihianati. Kondo mengatakan Miyuki bahkan pernah bilang Eiji ini menjijikkan karena selalu berkeringat. Apalagi ya dia mengatakan itu saat berantem di kasur. Eiji sabar woi. Oke lah, gue akui Miyuki emang cantik bos. Tapi apakah layak untuk dibuang? Banget. Gobloknya lagi, Miyuki tidak berani menyangkal itu. Karena takut akan dibuang Kondo. Seketika ya dia panik sendiri bos. Lalu di saat Eiji sudah merasa putus asa, si langsung nyengir bos. Lalu minta Miyuki menjelaskan siapa Eiji itu sebenarnya. Kurang ajarnya ya, Miyuki malah mengatakan Eiji itu pacar cabul yang kasar. Eiji makin tidak mengerti lagi apa yang sebenarnya dia bicarakan. Lalu Miyuki mengatakan tidak bisa bersama Eiji lagi. Dari situlah Eiji merasa kehidupannya sudah selesai bos. Sampai di rumahnya nih, keluarganya menyambut Eiji dengan hangat. Namun Eiji tidak ada semangat, bahkan hanya untuk mengatakan tadaima. Di ruangannya Eiji hanya bisa meratapi situasinya bos. Bahkan untuk berdiri saja dia tidak ada semangat, hanya bisa tenggelam dalam mimpi buruknya itu. Parahnya lagi ya, itu sampai terbawa ke dalam mimpinya bos. Eiji sampai takut untuk sekedar tertidur. Kemudian saat Eiji berjalan ke sekolah, ada temannya yang menanyakan perkembangannya dengan Miyuki. Saat Eiji melihat Miyuki sebenarnya masih berharap. Karena di waktu kecil Miyuki pernah berkata akan menjadi pengantinnya Eiji nanti. Masalahnya saat Eiji baru menyentuh pundaknya sedikit saja ya, Miyuki malah terkejut banget, seolah itu tidak membuatnya nyaman. Parahnya lagi, temannya Miyuki melarang Eiji untuk mendekatinya lagi karena mengira Eiji ini cabul dan kasar, seperti kata Miyuki kemarin bos, yang artinya rumornya sudah tersebar. Benar saja, saat sepulang sekolah di kamarnya Eiji mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal, menyuruh Eiji untuk mampus saja. Parahnya lagi ya, pesan itu ada banyak sekali bos. Eiji yang gak tahan segera melempar ponselnya itu. Hasilnya saat sampai di sekolah Eiji ketakutan banget. Bahkan hanya untuk membuka pintunya saja tangannya gemeteran. Sesaat memang seperti tidak ada apa-apa bos. Namun saat Eiji mulai duduk, dia langsung tersadar. Seluruh tatapan mencekam menuju ke arahnya bos. Yang padahal ya Eiji tidak seperti yang mereka pikirkan. Namun teman Miyuki yang sampah kemarin itu menganggap Eiji omong kosong. Karena kalau dua orang populer yang ngomong itu tidak mungkin bohong bos. Bangsat. Semua juga tahu yang bisa dipercaya tuh katanya. Maji deh hanasin nanda ya. Oke gini. Oke lah biangkeroknya dua anjing ini ya. Tapi gini loh, mereka ini tahu nggak kejadiannya. Setidaknya minta bukti lah yang akurat. Jangan-jangan asal percaya tanpa tahu apa-apa gitu. Menurut gua ya, teman-temannya ini lebih sampah daripada dua sampah ini bos. Bangsat emang. Hendayok saya doh. Kok gregetan ya? Iya zeh. Eiji pun bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi. Saat jam istirahat pun makanannya terasa hambar bos. Lalu Eiji mendapat kabar nih, tiba-tiba kegiatan klub dibatalkan. Namun saat Eiji akan menanyakan alasannya ya, yang ternyata ketua klubnya percaya dengan rumor sampah itu bos. Eiji pun merasa sudah dibuang. Bahkan hasil kerja kerasnya di klub juga ikut dibuang. Eiji merasa tidak ada yang ada di pihaknya saat ini. Lalu teringat dengan wakil wali kelas, Ayase Sensei. Mungkin dia akan percaya. Namun saat sudah di depan ruangannya, Eiji malah melihat Miyuki yang mengadu duluan bos. Seketika ya Eiji merasa putus asa sekali. Apalagi di lokernya selalu ada pesan yang menyuruhnya untuk mampus. Dan itu membuatnya makin putus asa bos. Di rumah Eiji disambut oleh ibunya yang menanyakan kegiatan klubnya. Eiji beralasan klubnya libur makanya pulang cepat. Namun karena suram sekali ya, ibu dan kakaknya jadi khawatir bos.
Ceritanya, semenjak bapaknya meninggal, ibunya sudah berjuang agar tidak membuat khawatir. Sedangkan kakaknya selalu kerja keras menggantikan bapaknya. Menyadari itu ya, Eiji berniat menanggung semua ini sendirian. Lalu memaksakan senyumannya, setidaknya agar ibu dan kakaknya tidak khawatir, bos. Menuju ke Kosoyaro, dia ini tidak bisa tidur, bos. Ceritanya sudah menyesal telah membuang Eiji. Masalahnya dia juga takut dibuang sama Kondo. Sebenarnya dia tidak tega tuh melihat pembulian Eiji. Namun gobloknya dia malah mengikuti arusnya saja, bos. Ceritanya awal mula hubungannya dengan Kondo itu hanya karena curhatan kecil saja. Hanya karena Kondo terlihat baik dan juga terlihat lebih dewasa dari Eiji ya. Digoda sedikit saja, Miyuki langsung memberikan ciumannya padanya. Bahkan yang Eiji pun belum diberinya kesempatan, bos. Emang lon anj. Di saat melakukan anu sebenarnya ya masih ada rasa bersalah pada Eiji. Namun Kondo menegaskan itu salahnya Eiji sendiri karena tidak menyentuhnya, bos. Setelah itu ya Kondo ngajak nongkrong. Sedangkan Miyuki sebenarnya masih ada keinginan untuk menemani ulang tahunnya Eiji. Masalahnya di saat Kondo mau mencari cewek lain ya, rasa takut si tolol akan kehilangan anunya Kondo lebih besar daripada Eiji, bos. Dan sekarang hanya bisa menyesal karena takut akan kehilangan segalanya, bos. Kok lucu ya? Yokubari Sugicha Daminan Dayokseyaro. Hasilnya karena perbuatan dua sampah ini ya, di sekolah lokernya Eiji dipenuhi cacian dan larangan untuk datang ke sekolah. Tidak sampai di situ saja ya, foto dirinya serta alamat toko keluarganya juga ikutan kena doxing. Eiji yang bertekad akan menanggung sendirian ya kini makin putus asa, menyadari keluarganya akan terlibat. Saat mau keluar, Eiji disambut oleh si yang menanyakan perasaannya, bos. Lalu alasan si melakukan ini ya hanya karena menyenangkan, bisa melihat pasangan yang hancur. Kalau dilihat baik-baik kok mirip ya. Ini bolanya, ini batangnya, dan ini helmnya, bos. Karena Eiji nggak kuat mendengar bacotan dari Kondo ya, dia pun langsung tertidur, bos. Sesampainya di UKS, Eiji depresi banget. Kondisinya dia sudah sendirian. Masalahnya lagi, Eiji tidak mau membebani keluarganya. Karena kejadian doxing itulah Eiji jadi ragu dengan 1,5 tahun ke depan, bos. Masalahnya lagi, Eiji menerima pesan dari ketua klubnya. Dan dia sudah dikeluarkan secara paksa dari klub. Eiji pun makin tidak tahu lagi kenapa harus menanggung hal yang tidak pernah dia lakukan. Lalu Eiji pun duduk di tangga dan masih mencoba untuk menahannya, bos. Namun kalau dipikir lagi ya, kok berat gitu. Lalu berpikir akan lebih mudah jika diakhiri sekarang juga, bos. Di saat Eiji sudah membulatkan tekadnya dan sudah berada di atap, siapa sangka dia malah bertemu dengan gadis cantik yang akan mengubah takdirnya, bos. Cewek ini bernama Ichijo Ai, bos. Cewek jenius di kelas 1 dan sekarang dia kebingungan kenapa kok ada yang datang ke sini. Masalahnya ya Eiji tidak mungkin bilang kalau dia ingin ke isekai, bos. Ai merasa waktunya tidak tepat sama sekali dan Eiji beralasan karena rumornya itu dia ingin sembunyi di sini. Namun Ai tidak peduli dengan rumornya itu. Dia tidak suka kalau tempat yang duluan dia tempatin direbut begitu saja, bos. Eiji menanyakan rumornya nih dan Ai sudah mengetahuinya. Hanya saja Ai tidak suka dengan rumor itu. Rumor itu hanyalah rumor belaka. Ai tidak melihat buktinya, bos. Nah, pemikiran seperti ini sebenarnya ya gak harus jenius juga, bos. Cukup punya logika aja gak sih? Oke lanjut. Ai tidak bisa percaya dalam satu sisi saja. Menghakimi secara sepihak untuk hal yang belum terbukti itu terlalu berlebihan, bos. Eiji pun menanyakan kenapa kok Ai tidak percaya dengan rumor itu. Dan Ai tidak punya alasan. Cukup pakai otak untuk berpikir logis, bos. Eiji pun berterima kasih. Namun Ai nggak tahu nih kenapa Eiji kok berterima kasih. Di saat Eiji sudah mulai tenang, tiba-tiba hujannya turun. Saat itu juga Ai diajak masuk tuh biar tidak kena flu. Namun Ai menegaskan Eiji nggak tahu alasan Ai berada di sini, bos. Karena dia hanya ingin pergi ke isekai sekarang. Eiji sebagai orang yang baik ya berusaha mencegahnya dan mencoba menghalanginya. Siapa sangka Ai malah terpleset dan terjatuh ke pelukan Eiji, bos. Sepertinya ya aku juga mau dapat pelukan, bos. Karena nggak ada yang bisa gue peluk ya. Ya udahlah. Nasib. Seketika ya Ai menanyakan kenapa Eiji melindunginya.
Seperti Ai yang tidak punya alasan untuk tidak percaya rumornya Eiji ya. Eiji juga tidak perlu alasan untuk menolong seseorang yang ada di depannya bos. Namun karena Ai masih bersikeras ingin pergi ke isekai ya, Eiji mengajaknya bolos bareng dan berkencan saja bos. Awalnya ya Ai menganggap itu cuma bercanda saja, yang ternyata Eiji tidak tahu lagi harus ngapain. Karena kenyataannya Eiji juga ingin pergi ke isekai. Siapa sangka malah mencegah Kohainya menuju ke isekai. Menyadari itu ya Ai pun jadi tenang. Dan juga sungguh ironis sekali situasinya bos. Sampai akhirnya mereka berdua sama-sama sudah tenang. Di dalam Ai setuju akan berkencan. Lalu menanyakan memangnya mau kemana. Lucunya ya karena Eiji sendiri juga putus asa. Dia sebenarnya nggak tahu tuh mau ngajak Ai pergi kemana bos. Kakkoyo kunai daro. Baru Eiji sadari ya Ai ternyata bisa tersenyum hangat seperti ini bos. Karena biasanya ya Ai selalu menolak keras semua pria yang mencoba mendekatinya. Itulah yang Eiji ketahui dari Ai. Dan awalnya sempat mengira akan dihina juga bos. Siapa sangka Ai malah baik padanya. Masalahnya tiba-tiba perutnya Eiji berbunyi. Lalu teringat dengan bekal makanannya dan membagikannya dengan Ai bos. Ai pun sangat menyukainya. Bahkan rasanya lebih nikmat dari semua makanan yang pernah dia rasakan. Mendengar itu ya Eiji menyampaikan kalau mampus tidak akan bisa lagi menikmati itu semua bos. Dari situlah Ai menyadari Eiji memang benar sekali. Semangatnya pun tersulut kembali bos. Karena memang gak punya tujuan ya Eiji mengajak Ai pergi ke rumahnya saja. Masalahnya Ai kebingungan bagaimana caranya keluar. Eiji pun menyarankan tinggal lompat saja bos. Namun itu hanya bercanda. Karena sebenarnya ya Eiji sudah tahu trik untuk membuka gerbangnya itu. Ai pun sampai heran kok bisa tahu gitu. Tentu sajalah karena Eiji tukang bolos seperti gue waktu sekolah dulu bos. Refleks Eiji malah menggandeng tangannya Ai lalu malu sendiri bos. Yang ternyata ya Ai tidak keberatan sama sekali. Namun hanya berpesan Hajime Tedakara Yoroshiku onegaishimasu. Meskipun ada sensei yang memergokinya, mereka tidak peduli bos. Karena bagi mereka berdua ya, yang ada di depannya adalah masa depan yang baru. Buang semua yang ada di belakang bos. Di sisi lain, Ai merasa bingung, padahal baru bertemu Eiji, namun langsung mau diajak berkencan. Ceritanya ya, Ai sudah muak dengan kata-kata manis yang dilontarkan laki-laki. Namun Ai berpikir Eiji itu terasa berbeda. Entah kenapa ya, rasanya akan baik-baik saja jika bersama Eiji bos. Lalu menceritakan Kondo yang sok-sokan menjadi MC di dunia ini bos. Dia ini anak dari Dewan Kota dan sudah menjadi ace di klub sepak bolanya, serta mendapatkan rekomendasi untuk masuk universitas top jalur sepak bola. Sebenarnya ya hidupnya sudah nyaman bos. Lalu hanya karena populer dia merasa bisa mendapatkan cewek macam apapun. Parahnya lagi dia jadi punya keinginan untuk merebut cewek orang dan ingin menghancurkan setiap hubungan yang ada di depannya bos. Di saat si berhasil melakukannya, dia merasakan sensasi kesenangan yang luar biasa tuh. Memang orang gila. Logikanya aja lah ya, banyak kawan banyak koneksi bos. Apa sih serunya ngambil cewek orang tuh? Gak ngerti gua. Lagian ya, ngapain nyari musuh? Sedangkan nyari kawan itu lebih berguna bos. Gak ngerti lagi dah sama pemikiran si Masalahnya lagi ya, dia nggak tahu tuh siapa sebenarnya otaku ini bos. Ya udahlah, lanjut dulu aja bos. Lalu si cewek lebih memilih Kondo daripada otaku itu bos. Di saat sudah terpikat, cewek itu jadi malas belajar. Dan ketika nilainya sudah anjlok, disitulah Kondo membuangnya. Dengan alasan sudah bosan. Ujung-ujungnya ya si cewek itu pun drop out. Lalu saat sudah SMA giliran Miyuki. Ceritanya Kondo lah yang membuat tangan Miyuki terluka bos. Lalu memfotonya. Ceritanya Kondo menyebarkan rumor ke sebagian kecil orang sampai akhirnya tersebar dengan sendirinya bos. Menuju ke saat ini, seseorang sedang membersihkan mejanya Eiji. Dan sekarang si sampah panik banget, Eiji belum kembali bos. Di saat situasinya sudah di luar dugaannya ya, si sampah melihat Eiji di luar. Seketika membuatnya senang lah. Namun kalau dilihat baik-baik ya, Eiji nggak sendirian. Seketika ya si sampah bertanya-tanya, siapa kucing pencuri itu bos? Gimana sih? Kan Eiji kemarin sudah dibuang gitu. Kok masih merasa memiliki gitu? Kok lucu? Maji waraeru. Ya udahlah ya, menuju ke Takayanagi Sensei nih. Sebenarnya dia melihat Eiji yang membolos, namun bodoh amat lah. Karena yang penting bersyukur banget Eiji baik-baik saja bos.
Ceritanya 10 menit yang lalu Takayanagi Sensei menyadari Eiji tidak hadir. Lalu menanyakan Eiji ada di mana dan itu tulisan apa. Salah satu murid mengabarkan bahwa Eiji ada di UKS. Lalu Takayanagi Sensei juga menyadari Miyuki yang aneh. Namun untuk sekarang keadaan Eiji lebih penting. Masalahnya ya di saat Takayanagi Sensei mau ke UKS, Mitsui Sensei sebagai guru UKS malah menanyakan keberadaan Eiji. Saat itulah mereka menyadari Eiji sudah menghilang. Lalu Takayanagi Sensei akan berdiskusi dulu dengan wakil kepala sekolah bos. Di saat sudah menceritakan segala yang terjadi, wakil kepala sekolah akan mengadakan rapat darurat untuk mengetahui kebenarannya bos. Lalu saat di depan kelas, Takayanagi Sensei menegaskan perbuatan mereka itu tindakan perusakan properti. Saat ini Sensei masih belum tahu siapa pelakunya, namun yang pasti itu kejam sekali. Dengan sangat kecewa, Takayanagi Sensei menjelaskan perbuatan mereka itu kejahatan serius. Miyuki pun panik seketika. Takayanagi Sensei menjelaskan tidak boleh menuduh sembarangan bos. Seperti orang dewasa yang bisa ditangkap isi lop, kalian juga bisa ditangkap tuh. Dengan tegas mengatakan perbuatan mereka itu kejahatan serius. Ingat itu baik-baik, Sayaro. Ceritanya 30 menit sebelum Takayanagi Sensei menegur muridnya ya, rapat darurat sudah diadakan dan kepala sekolah pun juga datang. Karena kepala sekolahnya baik ya, dia langsung berterima kasih atas informasi cepat dari Takayanagi Sensei bos. Kepala sekolah merasa tidak ada hal yang lebih penting daripada kasus ini. Meski Takayanagi Sensei merasa ini kegagalannya ya, namun Iwai Sensei merasa bahwa Takayanagi sudah melakukan yang terbaik. Kepala sekolah pun setuju. Daripada menyesalinya, lebih baik mikir ke depan bos. Pertama-tama kepala sekolah ingin tahu tuh kabar Eiji setelah keluar dari gerbang. Saat Iwai Sensei menanyakan ke orang tuanya, untung saja pulang dengan selamat bos. Mendengar itu ya, kepala sekolah pun langsung lega, lalu mengumumkan keputusannya, yaitu semua guru harus melindungi Eiji bos. Pokoknya jangan sampai Eiji keluar sekolah, atau itu akan mencemari nama baik sekolah. Takayanagi Sensei sebagai wali kelas merasa punya tanggung jawab lebih bos. Respect dah. Lalu menuju ke Kondo yang mendapat laporan. Takayanagi sudah mengeluarkan ancaman akan menyelidiki kasus ini bos. Namun karena bapaknya Dewan Kota ya, Kondo merasa aman dan santai saja bos. Melihat reaksi santai itu, bulu-bulunya Kondo panik seketika. Padahal melakukan ini untuk Kondo tuh katanya. Di mata Kondo ya, dia tidak menyuruh apa-apa. Mendengar itu, bulu-bulunya pun makin panik. Namun karena belum ada bukti apa-apa ya, Kondo menyarankan untuk pura-pura saja tidak tahu. Pengen gue tonjok dah sumpah. Menuju ke Eiji sebelum pulang ke rumah nih, dan Ai kesulitan mengimbangi kecepatan penuh Eiji. Saat itu juga Eiji memuji Ai, benar-benar gadis jenius dan berbakat. Ai merasa Eiji terlalu menggodanya bos. Masalahnya Ai satu-satunya orang yang pernah digoda Eiji, lalu Usotsuki. Sesampainya Eiji di rumah, dia menyampaikan sudah menculik adik kelasnya bos. Menyadari anaknya bolos ya, emaknya bukannya marah apa gimana ya, malah nyengir. Berani juga nyalimu Konoyaro. Ceritanya mendiang bapaknya ini adalah koki terkenal di hotel bintang 5 bos. Dan ibunya pelanggan di hotel tersebut. Sampai akhirnya saling suka dan memutuskan membuat restoran sendiri. Lalu inilah hasilnya. Sebelum ramai silahkan istirahat saja di belakang. Dan Eiji pun mempersilahkan Ai masuk. Ai pun memperkenalkan dirinya dengan sopan bos. Keluarganya pun langsung terkejut. Singkat cerita saja, emaknya Eiji ini sudah tahu kelakuan si sampah bos. Makanya saat Eiji membawa cewek baru, bukannya marah apa gimana, emaknya malah menyambutnya dengan hangat. Dan juga anggap saja seperti rumah sendiri. Ai pun berterima kasih atas sambutan hangatnya. Lalu karena menunya banyak banget dan terlihat enak semua, Ai minta rekomendasi dari Eiji. Setelah Eiji selesai memesan, dia nggak enak nih dengan ruangan yang kecil. Namun Ai tidak mempermasalahkannya, malahan terasa hangat bos. Dari suasananya saja Ai bisa merasakan kerukunan dari keluarganya Eiji bos. Lalu teringat yang padahal dulunya keluarga Ai juga seperti ini. Namun sebelum Ai melanjutkan kesedihannya, makanannya sudah siap bos. Langsung saja lah ya, itadakimasu. Eiji pun tidak menyangka banget, yang padahal ya barusan ingin ke isekai bos. Yang ternyata masih bisa merasakan suasana hangat bersama Ai. Ai pun menyampaikan semua makanannya enak banget.
Dan Eiji menjelaskan bahwa itu memang resep spesial dari mendiang bapaknya bos. Mendengar bapaknya sudah tiada, Ai merasa nggak enak nih, namun Eiji tidak masalah. Dari rasa makanannya saja, Ai bisa menyimpulkan bapaknya Eiji pasti orang yang baik. Menyadari nikmatnya makanan itu ya, Ai menanyakan apakah dia masih diizinkan untuk hidup bos. Ceritanya ya, selama ini Ai selalu tertekan, sampai dia sudah membulatkan tekadnya bos. Namun di saat Ai bertemu Eiji dan juga merasakan berbagai macam makanan, tekadnya mulai goyah. Eiji sebagai senpai yang baik ya, sebenarnya memang tidak tahu masalah dari Ai. Namun yang pasti Eiji bisa selamat juga karena Ai. Maka dari itulah Eiji berharap banget Ai tetap melanjutkan hidupnya bos. Dari situlah Eiji menyadari Ai yang selalu terlihat kuat, yang ternyata cuma gadis SMA pada umumnya bos. Setelah makan, tehnya sudah siap untuk dinikmati bos. Eiji pun merasa lega, Ai sudah terlihat lebih tenang. Dan tehnya enak banget bos. Lalu karena Ai dan emaknya Eiji punya banyak kesamaan ya, mereka pun langsung akrab bos. Lalu mengatakan, jangan cuma Eiji saja dong, berteman juga dengan emaknya. Ai pun tidak keberatan sama sekali bos. Di saat Ai mau pulang nih, Eiji sebenarnya mau mengantarnya. Namun itu tidak perlu. Karena kalau bersama Eiji ya, Ai merasa senang. Bisa-bisa jadi kesepian saat sendirian bos. Apalagi ya, Ai sudah menemukan kembali alasannya untuk hidup juga karena Eiji. Lalu bertanya, apakah mereka sudah berteman? Dan itu tentu sajalah Konoyaro, pakai nanya segala. Ai senang mendengarnya dan yoroshiku onegaishimasu. Lalu yang Ai rasakan di luar nih, mungkin 2 jam barusan adalah yang terbaik bos. Ai berpikir, meskipun sudah nyaman, tapi harus diawali dari berteman dulu. Namun entah kenapa ya, ketika sudah dijemput pelayan, wajahnya kembali seperti saat sebelum bertemu Eiji bos. Di sisi lain ya, Eiji setelah menutup pintunya nih, dia langsung merinding bos. Eiji pun sampai heran, yang padahal barusan tidak seperti ini. Lalu menyadari Eiji bisa melupakan masalahnya hanya karena ada Ai bos. Tanpa Ai, bayangan di sekolah begitu mengerikan. Lalu merasa memang Ai lah yang sudah menolongnya. Tiba-tiba ya ponselnya berbunyi. Eiji mengira itu pasti hujatan lagi. Yang ternyata ya itu Satoshi yang menanyakan keadaan Eiji. Ceritanya Satoshi ini teman masa kecilnya Eiji bos. Dengan spontan Eiji membalas pesannya nih, namun seketika teringat dengan rumornya. Lalu karena Satoshi ngajak ketemu seperti biasa ya, Eiji berpikir Satoshi masih belum tahu masalahnya bos. Namun kenyataannya saat sudah bertemu ternyata Satoshi sudah mendengarnya. Saat itu juga Satoshi menyesal banget dan merasa sudah gagal menjadi temannya Eiji bos. Kerennya lagi ya, Satoshi tidak beralasan. Pokoknya merasa bersalah banget karena tidak bisa menemani Eiji saat itu. Masalahnya Eiji masih bingung kenapa Satoshi bisa percaya pada Eiji bos. Yang ternyata dalam sekali dengar saja Satoshi langsung tahu kalau itu adalah hoax. Ceritanya Satoshi baru tahu tadi pagi. Sedangkan Eiji yang sudah dikenal sejak kecil bukan orang yang suka main kasar bos. Apalagi korbannya si sampah. Di mata Satoshi ya, itu sudah pasti hoax. Lalu mengabarkan bahwa Takayanagi Sensei juga khawatir bos. Eiji terkejut banget lah, karena awalnya mengira para sensei sudah mengabaikannya. Ceritanya tadi pagi itu Satoshi sengaja mencari Takayanagi Sensei bos, lalu pura-pura bertanya tentang Eiji. Andaikan dia menutupi kasusnya, Satoshi akan memukulnya saat itu juga bos. Namun kenyataannya Takayanagi Sensei malah minta informasi sebanyak-banyaknya. Dia juga merasa bersalah karena telat informasinya. Menyadari itu ya, Satoshi sudah percaya bahwa Takayanagi Sensei adalah rekan bos. Lalu sambil memperlihatkan buktinya, Satoshi menjelaskan Eiji itu bukan orang seperti itu. Setelah paham situasinya ya, Takayanagi Sensei titip pesan ke Eiji. Meskipun itu hanya sedikit, tolong percayalah dengan Sensei. Seketika itu juga Eiji pun terharu. Padahal awalnya mengira sudah sendirian. Ternyata masih ada yang peduli pada dirinya bos. Kemudian menuju ke Miyuki sampah. Dia merasa harus minta maaf pada Eiji. Sampai akhirnya si sampah sudah tiba di depan restorannya Eiji. Setelah semua yang terjadi ya, masih berani nunjukin mukanya loh. Ceritanya Miyuki masih teringat perjalanan hidupnya selama ini bersama Eiji. Lalu merasa harus merebut Eiji kembali bos. Setelah diinjek-injek mah gue jijik ya. Kemudian waktu pintunya terbuka, dia melihat Eiji yang mengantar Ai keluar. Lalu berpikir, kenapa idola sekolah kok ada di rumahnya Eiji? Melihat wajahnya Ai ya, si bangsat ini pun langsung tersadar Ai sudah menyukai Eiji. Lalu merasa harusnya cuma dia saja yang mengetahui daya tariknya Eiji.
Kenapa juga Ai juga mengetahuinya tuh? Di saat si sampah masih sembunyi nih, ibunya Eiji menyadarinya bos. Dia pun panik seketika. Di hadapan ibunya Eiji ya, si sampah hanya bisa gemeteran. Menyadari sampah yang mencari anaknya, ibunya pun menanyakan ada urusan apa. Karena harusnya keluarga mereka sudah tidak perlu akrab lagi. Dan tanyakan sendiri alasannya pada dirimu sendiri tuh, mampus. Lalu menyampaikan, sudah tahu kelakuannya bahkan sebelum Eiji bercerita. Memang benar sebelum menikah dalam hukum itu tidak dilarang. Jika saja pisahnya baik-baik ya, ibunya sebenarnya tidak ada masalah bos. Namun kenyataannya tidak ada yang baik sama sekali. Lalu si sampah masih beralasan, ibunya Eiji pun nggak mau dengar. Karena nggak mau membencinya lebih dari ini bos. Dia pun hanya bisa minta maaf. Namun kata maaf itu tidak ada gunanya. Hanya saja karena sudah berhubungan lama dengan Eiji, ibunya akan memberikan nasihat. Cinta itu memang bebas, namun siapapun itu tidak punya hak untuk menginjak-injak ketulusan orang lain bos. Masalahnya dia bersikeras ingin dipertemukan dengan Eiji nih. Jelaslah ibunya tidak mengizinkannya bos. Menegaskan bahwa Lon itu tidak cocok bersama dengan anaknya. Lalu menanyakan, Lon yang menginjak-injak ketulusan anaknya, ibu mana yang mau memaafkannya? Seketika Miyuki teringat dengan kehangatan keluarga Eiji sebelumnya, dan sekarang suasananya jadi mencekam baginya. Kemudian meskipun sudah menyesal ya, semuanya sudah terlambat. Maka dari itu selamat tinggal, kurang ajar. Dan sekarang Miyuki hanya bisa menangis. Lalu sesampainya di rumah dia disambut oleh ibunya bos, yang menanyakan perkembangannya dengan Eiji. Karena sejak kecil Miyuki selalu ingin jadi pengantinnya Eiji tuh katanya. Seketika ya dia pun makin menyesal. Lalu mengatakan, tolong jangan ingatkan dengan hal yang memalukan. Kemudian sesampainya di ruangannya dia baru menyadari, bukan hanya keluarganya Eiji, bahkan ibunya pun dihianati. Lalu merasa sudah tidak ada harapan lagi bos. Gobloknya lagi ya, dia masih ingin menemui Kondo. Kalau sudah rusak ya dirusakin sekalian tuh, pikirnya goblok banget dah. Kalau rusak itu ya dibenerin lah tolol. Ya udahlah ya, bodo amat. Yang penting menuju ke esok harinya nih. Eiji akan pergi ke sekolah bos. Tidak disangka Ai sudah menunggunya di luar. Tololnya ya, Eiji langsung menutup lagi pintunya bos. Dan itu membuat Ai ngomel-ngomel. Ibunya yang menyadari Ai ada di luar memberikan Eiji dorongan. Lalu membuka pintunya sebelum Eiji menyiapkan mentalnya bos. Kemudian karena sudah baik pada Eiji, khusus untuk Ai semua makanan gratis. Ai senang mendengarnya, namun tetap saja kalau gratis Ai merasa nggak enak. Namun itu tidak masalah, nggak usah sungkan-sungkan bos. Lalu dengan senang hati ibunya mengantarkan keberangkatan mereka. Bagi ibunya Eiji ya, tidak ada hal yang lebih membahagiakan dari ini. Karena anaknya sudah menemukan yang jauh lebih baik dari sebelumnya bos. Di perjalanannya Eiji merasa aman jika bersama Ai. Namun saat ada yang melihatnya itu membuatnya gelisah bos. Karena rumornya memang sedang buruk-buruknya. Takutnya Ai akan terseret ke dalam pembulian itu. Sayangnya Ai yakin banget itu tidak mungkin terjadi bos. Karena Ai memanglah cukup populer. Ceritanya ya, meski menolak semua pria itu secara halus, jadinya tidak menyisakan kebencian bos. Dan Ai malah menyarankan Eiji untuk memanfaatkan dirinya saja. Eiji sebagai senpai yang baik ya, tetap saja khawatir dengan reputasinya Ai bos. Mendengar itu ya, Ai menegaskan, justru Ai sendiri yang tidak ingin berhubungan dengan orang yang membenci tanpa alasan. Eiji jadi lebih tenang nih. Berkat mereka berdua, kini Eiji bisa mempercayai seseorang sekali lagi. Sesampainya di sekolah, Ai juga menawarkan untuk pulang bareng nanti. Dan itu untuk melindungi Eiji. Kok ada ya cewek pengertian kayak gini? Gak adil banget dah. Sedangkan mantan pacar gue dulu kerjanya tiap hari cuma marah-marah. Masalahnya setelah ditinggal Ai, ketakutan Eiji mulai menghantuinya. Masih mengira lokernya pasti penuh dengan ancaman bos. Yang ternyata ya tidak seperti yang dia bayangkan. Karena Iwai Sensei selalu mengawasinya bos. Lalu menyarankan silahkan temui Takayanagi Sensei karena dia yang paling khawatir. Sebenarnya Eiji agak takut nih jika harus masuk ke ruang guru. Untung saja lah ya Takayanagi Sensei orangnya pengertian bos. Karena sudah paham situasinya dia sengaja menunggu Eiji di luar. Kemudian demi bisa bicara berdua saja Sensei mengajak Eiji pergi ke ruang konferensi. Ceritanya sebelum mulai ke masalahnya ya, ada yang ingin Takayanagi Sensei sampaikan. Dia beneran merasa bersalah banget karena sudah gagal menyadari keanehan dari Eiji bos. Namun bagi Eiji sendiri Takayanagi Sensei sudah membuatnya lega sekarang.
Kemudian untuk menyelesaikan masalahnya ini, Sensei membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari Eiji bos. Masalahnya mengingat yang sudah terjadi ya, Eiji kembali ketakutan. Bisa-bisa tambah kacau perundungannya. Sensei yang menyadarinya menyarankan nggak usah dipaksakan, nanti saja kalau sudah siap bos. Eiji pun minta maaf. Namun itu tidak perlu. Alih-alih menyudahi pertemuannya, Sensei malah akan mentraktir minuman. Dan untuk pelajaran pertama sudah diwakilkan kepada wakil kepala sekolah. Takayanagi Sensei bisa fokus menjaga Eiji. Lalu menyampaikan bahwa prioritas seluruh sekolah saat ini adalah Eiji. Eiji pun berterima kasih atas pengertiannya itu bos. Setelah beberapa saat Eiji menemani Sensei minum nih, dia menanyakan kenapa Sensei percaya pada Eiji. Sensei punya dua alasan. Yang pertama, sebagai orang dewasa bisa berpikir lebih objektif. Yang merundung itu cuma ikut-ikutan. Sedangkan Sensei belum menemukan informasi dari mana sumber itu berasal. Eiji pun menanyakan bagaimana jika rumornya itu benar. Dan itulah alasan kedua dari Sensei bos. Eiji tidak terlihat seperti orang yang ada di rumor. Dan itu insting dari seorang guru. Mendengar itu ya, Eiji memberanikan dirinya nih. Dan akan menceritakan segalanya. Dari saat tidak sengaja melihat pacarnya selingkuh, saat dipegang sedikit pun malah berakting kesakitan, lalu kena pukul kondo. Mendengar itu ya, Sensei terkejut banget. Yang ternyata bukan cuma pencemaran nama baik, namun juga kekerasan bos. Takayanagi Sensei menenangkan Eiji nih, lalu berterima kasih karena sudah berani bercerita. Sampai akhirnya Takayanagi Sensei sudah mengetahui dalang di balik semua ini bos. Ceritanya ya, Sensei sudah mengetahui bahwa dari dulu Kondo cuma pura-pura baik saja. Bahkan di mata semua guru yang lain juga sama buruknya. Masalahnya ya, dilihat dari situasinya, Eiji tidak ke rumah sakit setelah kena pukul. Jadinya tidak ada bukti apa-apa bos. Yang artinya Takayanagi Sensei perlu bukti seakurat mungkin sampai Kondo tidak bisa membantahnya lagi. Lalu menyampaikan, dari sini tugas orang dewasa yang akan bertindak bos. Untuk sementara ya, Eiji tidak mungkin ditempatkan di kelas. Oleh karena itu, kepala sekolah sudah berkoordinasi dengan para guru untuk menempatkan Eiji dalam kelas tambahan bos. Masalahnya ya, Eiji merasa bersalah nih karena sudah merepotkan. Seketika itu juga Takayanagi Sensei menyampaikan bahwa ini masalah seluruh sekolah. Makanya tidak merepotkan sama sekali bos. Sensei juga merasa bahwa Eiji ini memanglah terlalu baik. Seketika itu juga teringat dengan Ai yang mengatakan seseorang di sekitarnya pasti ingin diandalkan oleh Eiji bos. Takayanagi Sensei menyarankan boleh saja mengandalkan orang di sekitarnya. Kalau memang keberatan cukup andalkan Takayanagi Sensei saja. Sampai akhirnya Eiji perlahan mendapatkan kepercayaan dirinya kembali bos. Setelah selesai dengan urusannya, Takayanagi Sensei menitipkan Eiji ke UKS bos. Mitsui Sensei pun menyambutnya dengan baik, sampai Eiji merasa sudah dilindungi Sensei sekarang. Namun Mitsui Sensei menyampaikan bahwa Takayanagi Sensei lah yang paling berjuang keras demi Eiji. Kemudian karena kalau diam saja ketakutan Eiji menghantuinya lagi ya, Mitsui Sensei meminjamkan buku untuk dibaca-baca bos. Lalu menyediakan teh untuk Eiji nikmati. Menyadari Mitsui Sensei yang baik banget ya, Eiji bertanya-tanya kenapa Sensei memutuskan untuk menjadi guru. Mitsui Sensei pun menyampaikan bahwa sebenarnya dia tidak ingin menjadi guru pada awalnya karena alasan takut. Satu kata dari seorang guru itu bisa menentukan masa depan dari seorang anak. Mitsui Sensei tidak berani mengambil resiko itu bos. Saat ini pun juga merasa takut karena saat inilah penentuan masa depan dari Eiji tuh. Lalu entah kenapa ya ingin menceritakan sesuatu pada Eiji. Ceritanya waktu sebelum menjadi guru, Mitsui Sensei dituntut untuk bekerja keras fisik maupun mental bos. Ujung-ujungnya ya karena kelelahan dia sakit dan masuk ke rumah sakit. Ibunya bahkan menangis dan terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadarinya bos. Ibunya itu pun marah ke Mitsui Sensei, lalu bertanya kenapa nggak cerita dari awal. Ibunya hampir menyesal seumur hidup karena itu. Seketika ya Eiji teringat dengan ibunya nih. Kalau saja tidak sadar dengan orang yang peduli padanya, dia hampir ke isekai. Untuk sekarang Mitsui Sensei menyampaikan sudah tidak apa-apa karena para guru semuanya sudah ada di sampingnya bos. Kemudian menuju ke Ai yang baru berpisah dengan Eiji tadi pagi nih. Saat di kelas suasananya langsung heboh. Ai mengira itu pasti gara-gara bolos kemarin. Temannya itu menanyakan keadaan Ai nih dan Ai dengan ramah mengatakan baik-baik saja. Namun keramahan yang Ai tunjukkan itu hanyalah topeng belaka bos. Karena kenyataannya gara-gara itu Ai jadi terpojok.
tidak bisa menjadi dirinya sendiri itu sangatlah menyakitkan. Namun saat Ai bertemu dengan Eiji, semua sudah berubah. Ai bisa menunjukkan dirinya apa adanya, bahkan tanpa sadar sudah menunjukkannya bos. Meski Eiji akan berpikir Ai cuma tameng saja, kenyataannya Ai lah yang sudah diselamatkan. Dan sekarang hanya ingin menghabiskan waktu bersama Eiji bos. Masalahnya temannya itu menanyakan tentang Ai yang berjalan bersama Eiji. Dengan santainya Ai membenarkan itu bos. Di saat teman-temannya mulai heboh, Ai menjelaskan dialah yang menjemput Eiji tadi pagi. Maehira pun mengatakan rumornya Eiji itu nggak ada yang bagus sama sekali, nggak cocok jika bersama Ai. Mendengar itu ya Ai pun mulai kesal, lalu menanyakan, "Lo pernah ngobrol nggak sama Aono Senpai?" "Nggak." "Lo melihat kejadiannya langsung nggak?" "Nggak juga." Konoyaro. Senpai itu tidak seperti yang dirumorkan. Ai mengaku sebagai sahabatnya Eiji, dan Eiji sangatlah berjasa bagi Ai. Dengan tegas Ai membenci siapapun yang asal ngomong tanpa tahu kebenarannya bos. Seketika ya Maehira merasa bersalah banget. Ai pun juga minta maaf karena marah barusan. Yang ternyata itu adalah strateginya Ai untuk menimpa rumornya dengan rumor yang positif. Ai akan melakukan apa saja jika itu demi Eiji bos. Di sisi lain, Kondo yang berlatih sepak bola merasa malas banget dan kerjanya cuma ngomel-ngomel saja bos. Tololnya lagi ya, di saat menggiring bola sempat-sempatnya mikir tentang Eiji, bahkan sampai membayangkan kehancurannya. Setelah reputasinya hancur, sebentar lagi pasti akan drop out tuh pikirnya. Apalagi kemarin Kondo sudah bertemu dengan Miyuki lagi, yang mengatakan orang tuanya nggak ada di rumah bos, lalu minta dirusak sekalian. "Bodoh amat dah, gue gak peduli, bodoh amat." Kondo menyampaikan akan bertanggung jawab jika kelewatan bos. Tololnya ya Miyuki asal percaya aja, yang padahal korban berikutnya masih banyak. Harapan terbesar Kondo adalah kehancuran Eiji dan Miyuki. Namun saat pelatihan sudah selesai, teman timnya memberitahukan yang lagi viral nih, yaitu idola sekolah jalan bareng bersama Eiji. Seketika ya Kondo merasa direndahkan banget. Karena ceritanya meski Kondo itu populer, Ai tidak tertarik sama sekali dengannya. Ngapain orang seperti itu malah memilih Eiji? Saat itulah dia yang merasa sok-sokan menjadi raja rasanya sangat terhina bos. Menuju ke Takayanagi Sensei yang memikirkan langkah selanjutnya bos. Sebenarnya Takayanagi Sensei ingin segera memberitahukan masalah ini pada keluarganya Eiji. Namun kepala sekolah melarangnya untuk sekarang. Untuk masalah psikologis mereka ini tidak tahu apa-apa. Makanya serahkan urusan itu pada Mitsui Sensei terlebih dahulu. Maka dari itu yang bisa Takayanagi Sensei lakukan adalah interogasi kepada siswa yang dicurigai bos. Dia ini anggota klub sepak bola Shimokawa. Ceritanya Sensei menanyakan tentang coretan di mejanya Eiji, sedangkan ketua kelas yang datang jam 8 tepat sudah melihat coretan itu. Yang artinya yang datang sebelum ketua kelas hanyalah klub sepak bola yang akan melakukan latihan bos. Namun dengan santainya Shimokawa menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Dia beralasan langsung menuju ke ruang klub, bahkan tidak sempat masuk ke kelas. Setelah kembali ke kelas kondisinya sudah seperti itu bos. Lalu Sensei menanyakan siapa yang lo temui sebelum latihan. Seketika ya Shimokawa kebingungan, karena selain Aida dia tidak merasa bertemu siapapun. Lalu dengan paniknya mengatakan kalau mencurigainya setidaknya harus ada bukti. Sensei pun paham, lalu ya udahlah bodo amat, kembalilah ke kelas. Takayanagi Sensei menyadari nih, kesaksian mereka sama persis. Kalau mau bohong, pinteran dikit lah Konoyaro. Yang sebenarnya ya, sebelum ketua kelas datang, mereka berdua ini bertemu dengan Makabe dari klub basket. Kemudian menuju ke interogasi Miyuki nih, dia langsung tahu kalau ini tentang Eiji bos. Masalahnya sebelum Sensei menanyakan apa-apa ya, Miyuki sudah panik duluan, lalu menegaskan dirinya tidak terlibat bos. Lalu beralasan saat bersama Kondo kemarin sebenarnya sudah putus dengan Eiji. Saat Eiji melihatnya dia langsung salah paham tuh katanya. Kemudian Sensei menanyakan tentang cengkraman Eiji ke lengan Miyuki waktu itu, dan Miyuki membenarkan itu dengan alasan itu akan memisahkannya dengan Kondo. Cerita itu beda banget dengan apa yang dikatakan Eiji bos. Saat itu juga Miyuki panik seketika. Miyuki mengatakan bahwa Eiji itu berbohong. Kemudian Sensei pun menyadari dari mana asal postingan itu. Lalu Miyuki malah menyampaikan
Kondo bukan orang yang suka menyebarkan rumor. Memang Eiji lah yang melukainya bos. Dan interogasinya berjalan sesuai dengan dugaan Takayanagi Sensei. Namun Sensei menanyakan kejanggalan terakhir nih. Jika memang Eiji seperti yang dirumorkan itu, dia akan kena hukuman dari sekolah. Lalu minta Miyuki mengkonfirmasi kebenarannya itu bos. Namun Miyuki tidak bisa mengkonfirmasinya dengan alasan panik saat itu. Sebelum diakhiri nih, Sensei menyampaikan, kalau masih ada yang ingin dibicarakan, silahkan bicara selagi sempat. Sayangnya tidak ada sama sekali. Sebenarnya ya, dengan riwayat percakapan yang disimpannya itu, Takayanagi Sensei bisa memojokkan Miyuki saat ini juga bos. Namun kekurangan bukti untuk dalang yang sebenarnya. Dan juga sebenarnya Sensei juga memikirkan jalan lain bagi Miyuki kalau saja mau jujur. Sangat disayangkan ketololan dari si ini bos. Kemudian menuju ke interogasi terakhir kepada Kondo. Dengan pedenya Kondo menyampaikan, ini pasti kasus Eiji yang melakukan kekerasan pada Miyuki. Kasian banget, Miyuki pasti trauma tuh katanya. Sensei merasa bakat aktingnya memang luar biasa bos. Kondo beralasan Miyuki itu hanya konsultasi, ingin putus dengan Eiji namun Eiji tidak setuju. Bahkan sudah menjadi penguntitnya Miyuki tuh. Di saat berpapasan, Eiji melihat mereka yang kebetulan bersama. Lalu Eiji pun berteriak dan mencengkram tangan Miyuki secara paksa tuh katanya. Lalu Kondo lah yang memisahkan mereka bagaikan pahlawan. Kesiangan. Sensei pun sadar, enteng sekali bohongnya. Lalu Sensei menanyakan tentang Kondo yang memukul Eiji. Namun Kondo tidak mau mengaku bos. Alasannya hanya memisahkan jarak mereka saja. Sedangkan Takayanagi Sensei sebenarnya bodoh amat mau Kondo jujur atau bohong bos. Karena hanya ingin tahu argumen dari Kondo. Lalu pertanyaan terakhir nih, kenapa Kondo mengunggah foto itu ke medsos? Kondo beralasan bahwa itu bukan akunnya bos, karena dia hanya minta bantuan melindungi Miyuki. Tidak disangka ada yang memfoto lalu mengunggahnya, lalu mencoba bernegosiasi. Meski nanti akan ketemu pelakunya, bisakah lewat jalur damai saja? Dan Sensei hanya menyampaikan, lihat saja nanti apa yang akan terjadi bos. Kondo memuji Takayanagi Sensei memanglah hebat. Kalau Eiji yang dipercaya, bisa-bisa nama sekolah akan hancur tuh katanya. Yang padahal Sensei sudah tahu si lah yang membuat nama sekolah hancur. Lalu Sensei ingin mengkonfirmasi kebenarannya dari Kondo. Karena kalau memang Eiji melakukan kekerasan, dia akan mendapat hukuman. Bahkan jika perlu polisi juga akan datang bos. Dengan pedenya Kondo membenarkan itu. Namun kalau bisa jangan sampai ada polisi. Karena Miyuki mungkin akan sedih. Maka dari itulah Kondo masih menutupinya tuh katanya. Sedangkan Takayanagi Sensei menyadari gelagat aneh dari Kondo saat kata polisi terucap. Artinya kalau diselidiki lebih rinci dia akan terpojok juga. Di saat Kondo mengatakan hal yang tidak diperlukan, celah kebohongannya sudah terbuka lebar. Karena dirasa sudah cukup, Kondo dipersilahkan kembali nih. Dan dia merasa sudah menang bos. Cuma segini doang kecerdasan dari Takayanagi Sensei tuh pikirnya. Yang padahal bagi Sensei Kondo memanglah pandai bicara. Namun itu hanya dengan orang seumurannya. Kalau melawan orang dewasa itu tidak ada artinya bos. Menuju ke Takayanagi Sensei yang menanyakan keadaan Eiji. Berkat Sensei dia sudah baikan bos. Lalu menyampaikan Eiji akan berdiskusi dengan keluarganya. Berkat cerita dari Mitsui Sensei, Eiji tidak akan melarikan diri lagi. Mendengar itu ya, Takayanagi Sensei merasa lega. Karena Eiji rasanya sudah menjadi beda orang dari yang tadi pagi bos. Kemudian Takayanagi Sensei memberikan info kontaknya nih. Silakan hubungi setelah berdiskusi. Sensei akan membuat jadwal pertemuan. Eiji senang banget dan akan mengandalkan Takayanagi Sensei untuk kedepannya bos. Kemudian sesampainya di luar, Eiji sudah ditungguin Ai dari tadi. Lalu menyadari tatapan permusuhan dari orang di sekitar masih ada. Namun Ai menjelaskan tatapan itu berasal dari musuh yang baru karena Eiji berjalan bersama Ai. Kemudian Ai juga menyadari wajah Eiji yang jauh lebih santai nih. Dan Eiji merasa itu pasti berkat Ai. Sedangkan Ai merasa tidak melakukan apa-apa. Namun Eiji yakin banget itu pasti karena keberadaan Ai. Lalu Ai menanyakan apakah dia spesial bagi Eiji. Tentu sajalah spesial banget. Namun tetap saja Eiji khawatir dengan Ai. Reputasinya pasti akan turun jika bersamanya. Bagi Ai itulah sisi baik dari Eiji. Di saat sulit pun tetap khawatir dengan orang lain. Namun bagi Eiji sendiri itu wajar sekali. Karena dia tidak ingin temannya terluka karena dirinya bos. Ai pun menyampaikan gak perlu khawatir.
Paling-paling hanya digosipkan mereka saling suka, gitu aja kok, nggak ada ruginya bos. Masalahnya Eji merasa disitulah ruginya. Pacar Ai pasti akan marah nanti. Seketika ya Ai jadi ngambek. Karena kalau punya pacar mana mungkin bersama Eji sekarang. Kemudian sebagai imbalan bangun pagi ya Ai ingin minta hadiah. Dengan lantang Ai menanyakan, maukah Eji kencan dengan dirinya? Seketika ya Eji langsung terkena stun. Bahkan hampir tidak sadarkan diri bos. Karena ya gimana, semua orang di sekitar mendengarnya. Dan itu membuat orang lain merasa iri pada Eji. Lalu Eji pun menyarankan, jangan ngomong seperti itu jika ada orang di sekitar. Masalahnya ya Ai bodo amatlah dengan semua orang bos. Kemudian karena itu memang permintaan Ai, Eji pun menurutinya. Dan sekarang menuju ke toko yang ingin Ai kunjungi. Ceritanya Ai merasa iri mendengar cerita dari temannya yang berkencan di sini. Lalu impiannya ke sini sudah terkabul berkat Eji. Eji merasa situasinya mengejutkan sekali. Tidak disangka sekali Ai yang tidak tertarik dengan pria ternyata punya keinginan berkencan. Tentu sajalah karena Ai juga remaja pada umumnya bos. Sedangkan semua pria yang ditolaknya itu hanya menginginkan status saja. Jujur saja pernyataan Eji itu membuat Ai sedikit merasa sakit. Namun karena itu Eji ya Ai tidak mempermasalahkannya bos. Setelah menyampaikan pesanannya Ai ingin cuci tangan dulu nih. Di belakang Ai merasa gugup banget bisa kencan bersama orang yang dia sukai bos. Lalu bertanya-tanya apakah kira-kira perasaannya itu akan tersampaikan. Ai pun tertawa nih karena Eji bahkan tidak menyadari yang ternyata kursi itu khusus pasangan bos. Dan juga impian Ai untuk kencan dengan orang yang dia sukai sudah terwujud. Setelah Ai kembali mereka membicarakan masa SMP-nya nih. Dan juga sama-sama masuk ke SMP lokal. Lalu Eji menceritakan tentang Satoshi, teman masa kecilnya bos. Ceritanya Eji pernah memergoki seorang pencuri. Di saat Eji dalam bahaya, Satoshi lah yang menolongnya. Dari situlah dia menjadi teman dekat sampai sekarang. Masalahnya menyadari ada sampah di antara mereka, Eji mendadak murung. Dan Ai menyadarinya bos. Lalu menyampaikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau ada sesuatu yang berat, katakan saja. Dari wajah Eji saja Ai bisa menyadari sekiranya apa yang Eji pikirkan bos. Memang benar Eji orang yang kuat, namun ada kalanya pasti akan patah. Saat itu terjadi, Ai siap mendengarkan keluhan apapun dari Eji. Namun Eji masih tidak tahu nih kenapa Ai percaya padanya. Dan itu sudah dijawab oleh Ai sebelumnya. Setelah mengenalnya lebih jauh, justru Ai makin yakin Eji bukanlah orang seperti yang dirumorkan itu. Karena kenyataannya Eji itu orangnya lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan Ai sangat tidak rela jika orang sebaik itu dihancurkan oleh orang jahat. Maka dari itu Ai akan selalu bersamanya bos. Mendengar itu ya Eji berterima kasih atas semuanya. Kemudian karena hari sudah mulai sore, Ai dijemput oleh pelayannya bos. Dan kali ini tidak suram seperti kemarin. Ceritanya Ai menyadari dari wajahnya saja sudah terbaca Eji akan berdiskusi dengan keluarganya. Lalu kata-kata penyemangat untuk Eji barusan juga untuk dirinya sendiri bos. Kalau saja Eji tidak datang, Ai lah yang tidak ada harapan. Terima kasih sudah memfitnah Eji. Terima kasih sudah melepaskan Eji. Terima kasih sudah menemukan dirinya waktu itu. Pokoknya terima kasih banyak bos.